kita dengarkan sejenak tausiah atau ceramah agama. Untuk itu sementara akan disampaikan oleh Ustadz Ismail Al-Hafiz. Mungkin itu seputar kematian. Mungkin kepada Ustadz kami persilakan. Sini tak sini. Kan di situ, kita jengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumbang hitam, kumbang menyengat. Kalau nyengat sakit sekali. Siapa yang jawab salam tidak semangat, biasanya cepat mati. Nah, laju ngeri kita malam ini. Sekali lagi kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala 'aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a mahabbah. Kepada yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh, para kiai-kiai, ustaz-ustaz, hafiz Quran, hafizah yang hadir di majelis ini, yang hadir di acara malam 3 merangkap 7. Yang mudah-mudahan semua yang hadir sini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian kepada orang tua kami, guru kami, masya Allah. Kemudian di sini juga ada orang-orang hebat, pejuang-pejuang agama Allah, terutama guru kami Haji Sugiono Ahmad Zailani. Beliau ini guru kita yang menasihati kami, yang mengarahkan kami sehingga sampai sekarang ini. Dan beliau juga pembina pondok pesantren tahfizul Quran Nurul Fatah Anjung Barangan. Yang bina beliau, kemudian saya sebagai ketua yayasannya. Alhamdulillah pondok ini sudah berjalan 2 tahun. Ini 2 tahun berjalan. Alhamdulillah santri masih tetap berjalan, program terus bertambah. Dari murid cuma 2 orang sampai sekarang ini nah 15. Alhamdulillah.
Pondok pesantren tahfiz Quran ini alhamdulillah selalu didoakan oleh guru kita, guru-guru kita dari Temboro. Kami alumni Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Jawa Timur. Kurang lebih 10 tahun. Kemudian istri saya juga dari Temboro juga. Alhamdulillah sama-sama kita urus pondok ini, semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jadi amal jariah untuk almarhumah Haja Maryama binti Ali Kemas Jati. Amin. Semoga pahalanya apa yang dibacakan oleh anak-anak santri yang siang malam dia baca Quran, ngaji, ngapal Quran, ngapal hadis, belajar fikih, hadis, nahwu, sharaf, adab. Semoga Allah alirkan pahala untuk beliau. Amin. Dan semoga Allah alirkan pahalanya untuk para hamba-hamba Allah yang dia ini membantu agama Allah. Amin. Yang dia support dengan tenaga, dengan harta, terutama guru kita Haji Sigiono. Amin. Dan anak beliau, istri beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita ini bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa? Nikmat masih ada umur sekarang ini, masih hirup udara, masih bisa nengok, bisa melihat, bisa membaca. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nikmat ini kalau kita tidak syukur, maka bahayanya apa? Allah cabut. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau tidak syukur atas nikmat yang aku berikan, yang aku serahkan kepada engkau, maka nikmat itu akan dicabut, maka habis. Maka alhamdulillah, marilah kita bersyukur. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa menikmati Islam ini, sehingga kita bisa mempelajari Islam ini. Ini sebab apa? Perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi Muhammad sudah tiada. Yang menerusnya adalah orang-orang setelah beliau, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. 124.000 para sahabat. Kemudian sahabat sudah tiada, diteruskan oleh tabi'in, tabi'in terus diteruskan oleh para ulama, terus diteruskan oleh kita semua. Maka dakwah ini bukan tanggung jawab Ustaz baik, tapi tanggung jawab kita semua. Kita ada kewajiban untuk mengajak keluarga kita untuk taat kepada Allah sebelum datang ajal menjemput. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting saya menyampaikan ini tentang tema yaitu kematian. Karena kematian ini pasti. Kematian ini tidak mengenal umur. Maka kalau kita selalu ziarah, kita lihat ziarah, maka kalau lihat di pemakaman itu ada kuburan kecil, kuburan yang panjang, ada kuburan panjang itu, namanya keramat apa itu, panjang kan. Ada kuburan kecil. Artinya apa? Kematian ini tidak mengenal umur. Bisa jadi yang kecil umurnya, bisa jadi yang tua, bisa jadi yang baru nikah, baru ijab kabul langsung meninggal. La ilaha illallah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kematian almarhumah beliau ini menjadi kematian husnul khatimah. Amin. Tanda-tanda orang itu matinya husnul khatimah, yang pertama adalah
dia tidak menjadi beban untuk keluarganya. Ini Pak penting. Ada orang itu matinya itu nyusah terus, belum lama matilah nyusah ke keluarga yang susah setengah mati, masuk rumah sakit, habis duit banyak, kemudian banyak utang. Tapi ini tidak. Insya Allah ini mati husnul khatimah. Mati beliau sebentar, tak sengaja, tak tahu gitu. Beliau udah mengalami sakit panjang, tidak. Tahu-tahu Allah cabut waktu duha. Jam 9.30 waktu bulan Rajab 23 tanggal 23 Rajab. Masya Allah, bulan Rajab ini bulan yang barokah. Sampai-sampai Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah saya bulan Ramadan. Maka beruntung orang yang meninggal pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, apalagi bulan Ramadan. Bulan Rajab ini subhanallah, bulan yang dilipatkan pahala kebaikan dia. Kalau dia sedekah, dilipatkan pahalanya. Kalau dia berbuat kebaikan, maka kebaikan ucapannya akan dilipatkan pahalanya. Maka beruntunglah orang yang meninggal di hari yang mulia ini. Dan bulan Rajab ini bulan yang diharamkan untuk bermaksiat. Sampai kalau orang mau perang itu sama Rasulullah, kalau datang bulan Rajab urung perang, jangan, bahaya nih. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, saking mulianya, saking agungnya, dan banyak pertolongan Allah datang di bulan yang mulia. Maka mudah-mudahan kematian beliau ini membawa keberkahan untuk cucunya, untuk anaknya, untuk keluarganya. Amin. Sehingga menjadi asbab hidayah, menjadi asbab barakah, menjadi asbab satu hati, sehingga datang pertolongan Allah. Yang tansurullah yang surukum wa yusaffit aqdamakum. Siapa yang tolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti tolongnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ambil hikmah daripada kematian ini. Hikmahnya apa? Yaitu marilah kita ini selalu ingat mati. Ingat mati ini melembutkan hati, Pak, Bu. Apa? Lembutkan hati. Kalau hati ini lembut, bersih, dia tidak ngomong kasar, dia tidak ngomong nyakiti, betul tak? Tapi kalau hati ini kotor, selalu nyinggung hati orang lain, nyakiti orang lain. Sehingga kata Nabi, dari lisannya keluarlah api, dari lisannya akan masukkan dia asfali minan nar, dalam api neraka yang kerak-kerak. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ambil hikmah daripada kematian ini. Selalulah ingat kematian, selalulah ingat kematian. Kematian ini pasti akan datang. Bisa jadi setelah kematian ini akan nyusul lagi mati, akan nyusul lagi mati, akan nyusul mati, sampai semuanya mati, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsi za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Tidak bisa kita minta mundur, tidak bisa kita minta maju. Maka jadikan mati Anda mati yang terbaik. Jadikan kematian Anda kematian yang dirindui oleh para nabi, para rasul. Jadikan kematian Anda yang mana orang semua merasa kehilangan. Jangan jadikan kematian Anda diharapkan, oh alhamdulillah bulan sudah mati. Jangan jadikan kematian Anda orang senang, alhamdulillah, nggak ada lagi orang susu, nggak ada lagi orang yang dizalimi sebab kematian. Maka jadikan kematian kita husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Pertama hikmah
Yang kedua, marilah kita ini selalu ingat pada Allah. Ala bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah Allah, hati akan menjadi tentram. Kebahagiaan, ketentraman bukan terletak di banyaknya harta, bukan banyaknya duit, bukan banyaknya tanah, bukan banyaknya gedung, tapi terletaknya kebahagiaan, ketentraman, yaitu di dalam qalbun salim, hati yang tentram, hati yang takallub kepada Allah, yang bergantung kepada Allah, yang selalu dia ingat pada Allah. Dia takut untuk menyakiti saudara muslim, karena kata para alim ulama, ada dua kematian orang itu akan menjadi mati yang susah ketika sakaratul maut. Yang pertama yaitu menyakiti hati saudara muslim, menyakiti hati saudara muslim. Ini kalau orang dia sering menyakiti saudara muslim, mengambil hak saudara muslim, menyakiti saudara muslim, maka matinya akan mati susah. Susah mati. Ada orang itu mati hidup lagi, mati hidup lagi. Ini saya sering nemu. Akhirnya saya ruqyah, ambil daun kelor, baca ke ayat kursi, ayatul hirzi, hizib, wah ditipu, disumberkan air. Alhamdulillah dalam itu besoknya meninggal. Ternyata dia matinya dulu masa hidupnya suka nyakiti orang Islam, suka ngambil hak orang lain, bertaubat tapi taubatnya setengah-tengah. Apa? Taubat sambal. Sudah ini tobat kembali lagi, tobat kembali lagi. Akhirnya mati datang aja, matinya susah. Nah, ini orang seperti ini diruqyah, dibuang dulu, didoain baru bersih. Insyaallah hadirin. Jadilah mati kita, kata para alim ulama, janganlah engkau menyakiti muslim. Yang kedua, jangan yaitu zalim, menyakiti dari ucapan, kemudian jangan zalim. Maka dua ini harus dihindarkan insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hikmah yang kita harus ambil. Jadikan pertemuan ini kita ada oleh-olehnya, yaitu oleh-olehnya hikmah daripada kematian ini. Mudah-mudahan almarhum ini Allah terima semua amal ibadahnya, amin. Dan mudah-mudahan almarhumah beliau ini Allah angkat derajatnya, ditempatkan di tempat yang mulia, amin. Dan tanda orang itu matinya husnul khatimah, penuh yang hadir. Ini tandanya, nih salah satu dalam kitab itu disebutkan tandanya orang itu meninggalnya husnul khatimah, yang datang takziahnya itu rame. Subhanallah. Ada yang dari Jakabaring datang, ada yang dari Tanjung Barangan, ada yang dari masjid sekitar ini. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ustaz Ismail Al-Hafiz yang telah menyampaikan tausiah atau ceramah seputar kematian. Namun intinya kita semua di sini mengharapkan memang kematian menjadi husnul khotimah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu.